Terima kasih Anda masih bersama kami di obrolan Karebosi, pemirsa. Optimisme Kabinet Indonesia Maju, harapan sekaligus closing statement, Pak Sukri silakan. Baik, ya seperti yang katakan tadi, Pak Jokowi sudah berusaha untuk menunjukkan optimisme paling tidak dengan komposisi 55 tadi atau 53, 47, 55, 45 itu pertama. Yang kedua, pesan Pak Jokowi, Menteri tidak usah punya visi, ikut apa yang saya mau, ikut apa yang saya katakan, sehingga mereka harusnya berjalan dalam koridor yang diinginkan Pak Jokowi. Yang ketiga, ada beberapa semangat baru. Ada beberapa semangat baru yang saya kira mungkin yang namanya baru kan kita masih bisa optimis begitu. Yang lama mungkin saya kira juga mudah-mudahan yang dihukum orang-orang lama mungkin atau yang di ekonomi orang-orang lama, saya kira kita masih bisa lah optimis mereka melakukan evaluasi dari apa yang sudah dilakukan sebelumnya dan memperbaiki. Ada 5 tahun untuk memperbaiki, saya kira kan. Saya pikir setiap menteri ini kan tidak mau dikenang sebagai menteri yang tidak menghasilkan sesuatu yang besar. Ini peluang mereka untuk menutup nanti misalnya insya Allah panjang umur misalnya ya, kabinet ini jalan terus dan semuanya berjalan dengan baik. 5 tahun itu adalah peluang untuk menutup periode Pak Jokowi ini dengan sesuatu yang luar biasa. Jadi kita menunggu itu, saya kira untuk saat ini ya saya kira kita hanya bisa optimis saja. Meskipun masih ada pesimisnya, tapi saya kira saya cukup optimis. Tapi tentu saja kita akan, optimisme kan tidak hanya diucapkan, tapi kita akan melihat ukuran-ukuran kinerja akan dilihat. Dan saya kira biasanya umumnya kan kita melihat di 100 hari pertama. Meskipun tentu saja buat saya sih tidak fair. 100 hari itu kan tidak banyak yang bisa dilakukan, karena ini kan urusannya mengurus negara, bukan mengurus RT atau RW begitu. Apalagi khususnya buat wajah yang baru. Betul. Baru beradaptasi. Betul. Kalau yang sudah lama kan sudah punya waktu 5 tahun, kemudian tinggal melanjutkan. Tapi kalau yang baru kan baru beradaptasi. Tapi saya kira tetap sekali lagi kita kembali. Pak Jokowi sudah pesan tidak usah punya visi. Saya yang punya visi, jangankan apa yang saya mau. Baik. Dan saya kira kalau itu terjadi, saya kira kita bisa berharap lebih baik. Baik, Pak Firman silakan. Ya, tentu masyarakat berharap banyak dari kabinet yang baru ini ya, bahwa betul-betul kementerian terutama di bidang ekonomi itu betul-betul bisa menggiring masyarakat kepada kesejahteraan yang dalam standar yang layak lah, karena kepada mereka lah masyarakat berharap. Yang kita khawatirkan jangan sampai menteri-menteri ini hanya mementingkan kepentingan dirinya, kepentingan golongan dan kepentingan partai semata, sehingga yang menjadi tujuan mereka di kementerian itu hanya lalai dari kewajiban untuk mesejahterakan rakyatnya. Saya kira itu yang diharapkan oleh masyarakat. Baik, Pak Fajrul silakan Pak. Ya, Harapan closing statement. Pertama, Pak Jokowi harus betul-betul bisa memimpin pemerintahan ini dengan mengevaluasi apa yang terjadi 5 tahun sebelumnya. Itu satu. Yang kedua adalah Pak Jokowi harus melepaskan, saya setuju dengan Pak Sukri tadi, dia sudah selesai dengan dirinya, tiba saatnya dia harus menjadi negarawan. Karena itu setuju saya bahwa visi besar Presiden harus mampu di breakdown oleh para menteri. Saya ingin meminjam satu istilah, Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Satu jiwa, satu rakyat, satu pemimpin. Dan pemimpin para menteri itu adalah Jokowi. Sekian dari saya. Baik, tentunya kabinet yang baru ini susunannya kita harus sambut dengan positif di awalnya. Kedepannya bukan hanya saja Presiden yang bisa mengevaluasi, publik juga bisa, masyarakat meneropong dan mengevaluasi. Semoga nanti sesuai dengan namanya, Kabinet Indonesia Maju, Kabinet Kerja yang baru ini bisa membawa Indonesia lebih maju.